As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ikhwani al-kiram, malam ini kita melanjutkan kajian hadis-hadis pilihan dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Shihab Ibn Rajab Al-Hambali. Hadis tentang istiqamah. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakan kepadaku fil islami, tentang Islam, qawlan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Jadi maksudnya, katakan, jawab apa itu Islam dengan suatu perkataan. Setelah engkau menjawab atau menjawab pertanyaan saya ini, saya tidak perlu bertanya lagi kepada seorang selain kau. Qala, berkata Rasulullah SAW, qul amantu billahi thumma istaqim, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Rawahu Muslim. Kemudian tetaplah dalam istiqomah, itu namanya istaqim. Di riwayat Tirmidzi juga sama, tetap dari Sufyan bin Abdullah juga. Qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi, beritahu aku Rasulullah dengan suatu perkara di mana aku berpegang teguh dengan perkara tersebut. Qala qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Jadi kalau tadi qul amantu billah, di riwayat Tirmidzi qul rabbiyallah, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Qultu, aku berkata, kata Sufyan bin Abdullah, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, sesuatu apa yang engkau khawatirkan kepadaku, yang paling engkau takutkan atas diriku. Fa akhadha bilisani nafsihi, Rasulullah kemudian memegang lisan beliau. Akhadha bilisani nafsihi, qala hadza, sambil menunjuk ke lisan beliau berkata hadza. Jadi lisan yang paling Rasulullah takutkan. Ikhwani fil aqidah fillah, hadis ini kata Ibnu Rajab muntaza'un min qaulihi ta'ala, atau muqtabas. Nah, sebagai syarah, penjelasan dari firman Allah dalam surat Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, rabbunallahu, rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tetap dalam kelurusan istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepada mereka para malaikat dengan membawa kabar gembira, an la takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu susah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Wa qaulihi azza wa jalla, kata Ibnu Rajab juga, dan juga diambil dari firman Allah atau menjelaskan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah,
kemudian mereka istiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada susah mereka itu. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni-penghuni surga, alladzi khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Diriwayat An-Nasa'i dalam tafsirnya, ketika diriwayat dari Thabit dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, membaca ayat tadi itu yang saya baca, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu faqala, kemudian berkata, kata Anas bin Malik, Rasulullah berkata, qad qalaha an-nasu tsumma kafaru, sudah banyak orang yang berkata rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma kafaru, tetapi mereka kemudian kufur. Faman mata alaiha fahuwa min ahlil istiqamah, maka siapa yang mati dalam keadaan dia tetap istiqamah dengan ucapan Rabbunallah, maksudnya alaiha, fahuwa min ahlil istiqamah, maka orang tersebut termasuk orang-orang dari ahlul istiqamah. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq juga menafsirkan ayat ini. Nah, beliau berkata, makna daripada summastaqamu, kata Abu Bakar Siddiq, lam yusyriku billahi syai'an, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam riwayat lain beliau berkata, lam yaltafitu ila ghairihi, yakni ila ghairillah, tidak menoleh, kecuali hanya kepada Allah, tidak menoleh kepada selain Allah, kecuali hanya kepada Allah dia. Terus mereka istiqamah. Dari Umar bin Khattab, beliau pernah berkata ketika beliau membaca ayat ini di atas mimbar, beliau membaca innalladzina qalu rabbuna Allah istaqamu, beliau berkata, lam yaruhu rawaghanas sa'lab, yaitu orang-orang yang tidak menoleh seperti as-sa'lab, yaitu musang. Itu as-sa'lab, musang. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, firman Allah, menafsirkan firman Allah Ibnu Abbas, summa istaqamu ay istaqamu ala adai faraidihi, istiqamah menjalankan kewajibannya. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab juga menukil dari Al-Hasan Al-Basri, kata beliau bahwasanya Hasan Basri itu ketika membaca ayat ini, setiap beliau membaca ayat ini, terus beliau langsung berkata, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Jadi setelah membaca innalladzina qalu rabbuna istaqamu, Al-Hasan Al-Basri berkata, Allahumma anta rabbuna, ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka berilah kami rezeki istiqamah. Jadi jelas di sini makna istiqamah di sini, yaitu istiqamah atas tauhid. Jangan sampai sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Rajab juga menerangkan bahwasanya istiqamah di sini adalah kalau yang betul-betul yang tetap tepat sasaran. Nanti ada hubungannya dengan ini, mana istiqamah ini adalah yang betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak disembah, yang berhak ditaati, dan tidak boleh didurhakai. Allah hanya yang ditakuti, Allah yang diagungi, dan Allah yang dicintai, Allah yang diharap, Allah tempat bertawakal. Kemudian beliau berkata juga, Ibnu Rajab, adapun riwayat qul amantu billah tsumastaqim, ada dua tadi. Yang pertama yang riwayat Muslim, qul amantu billahi tsumastaqim. Riwayat Tirmidzi, qul rabbiyallah tsumastaqim. Beliau berkata, Ibnu Rajab, riwayat qul amantu billah, kata beliau tsumastaqim, ini lebih jelas di sini. Kata-kata iman di sini, bukan hanya berkata qul rabbiyallah, tapi amantu billah. Apa kata beliau? Karena keimanan seperti yang kita bahas di hadis pertama di dalam kitab Jami'ul Ulum,
yang kita bahas sudah panjang lebar itu sampai berapa kali pertemuan, 3 kali atau 4 kali pertemuan, itu di sana mencakup semua amal soleh. Ya, jadi iman termasuk di nama Islam. Jadi kalau Islam, kalau iman disebut secara terpisah, masing-masing punya makna tersendiri. Tapi kalau disebut satu saja Islam masuk di dalamnya. Maaf, kalau Islam digabung dalam satu nas dengan iman, maka masing-masing punya makna tersendiri kalau digabung. Tapi kalau terpisah, iman disebutkan sendiri, maka termasuk di dalamnya makna Islam. Ketika Islam disebut sendiri, maka termasuk di dalamnya makna iman. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Inna dina indallahil islamu. Di sana masuk makna iman. Masuk makna iman. Baik, kita lanjutkan. Itu ada catatan juga di halaman pertama, yang dipegang oleh ikhwan. Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna khabir. Maka istiqamahlah kamu Muhammad, tetaplah kamu di jalan yang lurus sebagaimana kamu diperintahkan, bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas, melanggar batas-batas ketentuan-ketentuan Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala falidzalika fad'uh wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan begitulah, maka hendaklah kamu memanggil, mendakwahkan, maksud mendakwah ke tauhid, wastaqim, dan istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Imam Ibnu Rajab juga menukil ungkapan dari Al-Imam Al-Qushairi, beliau tidak menyebutkan di kitab apa, Allahu a'lam, dan dari beberapa ulama lainnya. Ada kata Al-Imam Al-Qushairi berkata, dari sebagian mereka para ulama maksudnya, bahwasanya mereka ada di antara mereka yang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mimpinya itu berkata Rasulullah, ya Rasulullah, qulta syayyabatni hudun wa akhawatuha. Jadi dalam hadis yang sahih, hadisnya Rasulullah menyebut syayyabatni hudun wa akhawatuha, aku dijadikan beruban gara-gara surat Hud dan surat-surat sebelum dan sesudahnya. Surat sebelum dan sesudahnya. Dalam mimpi itu, jadi seorang ulama memimpikan Rasulullah, tanya Rasulullah, apa di antara apa Rasulullah yang menjadikan engkau itu beruban? Fama syayyabatka minha. Tidak disebutkan Rasulullah kan, dalam hadis itu tidak disebutkan, tapi dalam mimpi disebutkan. Fama, bertanya ulama yang bermimpi Rasulullah itu, apa yang dari surat Hud itu, apa yang menjadikan Rasulullah itu beruban? Kemudian berkata Rasulullah, qala qauluhu ta'ala fastaqim kama umirtah, maka istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Kemudian berkenan dengan istiqomah juga Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu sekalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku bahwasanya annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yakni Allah. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kalian, tetaplah kamu di jalan yang lurus. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah, minta ampunan kepada Rabb kamu itu. Jadi di sini setelah istiqomah diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Rajab menimpali hadis ini dengan ucapan beliau dalam firman Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ada isyarat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada isyarat bahwasanya seseorang itu tidak mungkin istiqomah 100%, tepat sasaran.
Nah, itu bisa hilang, itu kekurangan itu, celah itu bisa hilang dengan cara istighfar. Dengan istighfar. Nah, rujuk kepada, saya kira biar rujuk kepada Allah kembali lagi. Berbuat kesalahan, tidak istiqomah, istighfar lagi, bertaubat. Nah, dan itulah kata beliau seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nah, ketika beliau berkata ke Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Mu'adz, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap perbuatan jelek itu, nah kesalahan itu dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan tersebut. Nah, jadi akan menyempurnakan kekurangan itu. Allah juga berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, baik. Ikhwani fil akidah, nah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, Ibnu Rajab juga menukil hadis Rasulullah berkenaan dengan istiqamah ini. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kalian dan kalian tidak mungkin bisa betul-betul istiqamah, betul lan tuhsu, tidak akan mampu betul tepat betul istiqamah, yang enggak mungkin. Terus apa kata Rasulullah? Wa'malu, tapi beramallah kalian. Maaf, bukan wa'lamu, dan ketahuilah anna khaira a'malikum as-salatu. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang yang mukmin. Makanya dalam keadaan wudu seseorang mukmin yang selalu setiap saat berwudu itu bagus. Terus tajidul wudu, malah sunnah dalam keadaan wudu kita punya wudu, tidak punya hadas, disunnahkan anjur lagi untuk berwudu lagi. Nah, juga ada riwayat Imam Ahmad, nah, sabda Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu. Ini mana saddidu? Saddidu wa qaribu. Tepatilah sasaran ketika mengamalkan suatu amalan, tepat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Wa qaribu, atau usahakan sebisa mungkin mendekat ke sasaran itu. Ini mana wa qaribu? Wa qaribu. Nah, wala yuhafidu 'alal wudu illa mu'min, dan tidak ada yang memelihara wudu kecuali seorang mukmin. Dan juga dalam hadis yang panjang yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wasta'inu bi syai'in minad duljah. Itu panjang hadisnya, tapi saddidu wa qaribu itu ada di beberapa riwayat lainnya. Nah, di Bukhari Muslim. Itulah, jadi mana sadat itu hakikat yang tepat dari istiqomah itu dengan sadat istilahnya, mengenai sasaran, diusahakan seperti itu. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan itu kita tahu ilmunya dan kita amalkan sebisa mungkin sesuai dengan ajaran tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu makna as-sadat. Nah, sedangkan al-muqarabah wa qaribu, ya usahakanlah kalau tidak tepat sasaran, ya mendekatilah. Wa qaribu, ada kata wa qaribu, mendekati sasaran. Maaf kalau ada yang titik ini dapat 100, ya mungkin ke 90, ke 80. Itu makna wa qaribu itu. Kalau tepat 100 itu berarti itu saddidu. Nah, tapi ada usaha, ada niat. Nah, dan kalau sudah ada niat, insyaallah Rasulullah terus memberi kabar gembira. Nah, dalam sabda beliau diantaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum lan ta'malu aw lan tutiku. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu tidak mungkin beramal tepat 100%, aw lan tutiku, atau tidak mampu selamanya terus tepat sasaran. Kullama amartukum, tidak akan mampu mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Walakin saddidu wa abshiru, tapi kerjakanlah, lakukan itu, usahakan tepat
mendekati, wa absyiru, dan bergembiralah dengan pahala dari Allah, bergembira dengan surga. Itu makna absyiru di sini. Nah, usahakan gitu. Nah, ulama juga berkata, kata Ibnu Rajab, asal semua istiqomah, pangkal dari istiqomah itu berpangkal dari hati. Nah, dan istiqomah yang sesuatu yang harus kita tetap berjalan lurus dalamnya adalah tauhid. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Itu kata Ibnu Rajab. Seperti tadi kata Abu Bakar juga ketika beliau menerangkan alladzina qalu rabbuna istaqamu, beliau berkata yaitu lam yaltafitu ila ghairillah, tidak menoleh kepada selain Allah. Maka kalau hati ini sudah istiqamah, nah, atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, atas melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka seluruh anggota akan ikut juga. Jadi hati ini menentukan, hati yang menentukan. Nah, karena apa? Kata beliau, fa innal qalba huwa malikul a'dha wa hiya junuduhu. Karena hati itu adalah raja dari seluruh anggota badan yang lain. Rajanya itu hati, dan anggota badan yang lain itu adalah bala tentaranya, bawahannya. Nah, fa idastaqamal maliku, maka kalau raja itu istiqomah, istaqamat junuduhu wa ra'ayahu, maka istiqomah semua rakyatnya akan istiqomah, semua tentaranya akan istiqomah. Kemudian Ibnu Rajab berkata, wa a'dhamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarih al-lisan. Dan yang paling utama, nih perhatikan baik-baik, setelah istiqomahnya hati, di antara anggota yang lain selain hati, setelah istiqomahnya hati kita pertahankan istiqomah hati, yang paling harus kita perhatikan istiqomah dari anggota selain hati adalah al-lisanuh, yaitu lisan, lidah. Karena beliau berkata, fa innahu tarjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu, karena hati itu sebagai tarjuman, penterjemah. Nah, lisan itu penterjemah dari hati kita. Nah, makanya Rasulullah itu menyuruh, nah, setelah istiqomah dengan hati kita itu, maka istiqomah lisan setelah itu. Perhatikan baik-baik hadis berikut ini, riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak istiqamah imannya seseorang, tidak akan tetap lurus iman seseorang hatta yastaqima qalbu, sampai istiqamah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak istiqamah atau tidak akan istiqamah hatinya, nah, kalau lisannya tidak istiqamah. Nah, jadi hati dulu baru lisan itu ditentukan. Nah, di riwayat Tirmidzi bunyinya begini, idza asbaha ibnu adam, setiap tiba waktu pagi setiap orang anak Adam, fa innal a'dha'ah kullaha tukaffirul lisana, seluruh anggota yang ada pada diri anak manusia, nah, setiap pagi itu tukaffirul lisan. Artinya apa? Itu ada dua makna tukaffirul lisan itu. Tudzallil, artinya menundukkan lisan, menjadikan lisan itu tunduk, jadi mengingatkan supaya lisan itu tunduk. Riwayat yang lain, penafsiran yang lain dari tukaffirnya, menganggap lisan itu tukaffir, kafir kepada nikmat Allah. Maksudnya jangan sampai kafir, kufur terhadap nikmat Allah. Itu mana tukaffirul lisan. Jangan sampai. Dengan memberi apa? Fataqulu, anggota tubuh ini berkata kepada lisan setiap pagi, nah, ittaqillaha fina, wahai lisan, wahai lidah, bertakwalah kamu kepada Allah dalam mengurus kami. Fina, fa innama nahnu bika, karena kami itu keadaan kami tergantung kamu. Jadi keadaan kami itu tergantung kamu, wahai lisan, kata anggota tubuh yang lain. Nah, fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqomah, kami akan istiqomah, kata anggota tubuh yang lain. Wa in i'wajajta i'wajajna, tapi kalau kamu bengkok, kami semua akan bengkok.
Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, makanya hadis yang pernah saya sampaikan, mungkin di beberapa pengajian saya sampaikan, seorang wanita kan, seorang sahabat datang kepada Rasulullah, berkata, Rasulullah, saya punya tetangga wanita, sholatnya begini, puasanya begini, sedekahnya begini, banyak bersedekah, banyak sholat malam, banyak ini, sudah puasanya, puasa sunnahnya begini, walakinnaha tu'di jiranaha bilisaniha, tetapi dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawaban Rasulullah? Hiya finnar. Sholatnya hebat, sedekahnya banyak, amalan-amalan lainnya banyak semuanya, tatawuk-tatawuknya yang suruh-suruh banyak amalannya itu, tapi lisannya itu. Jadi sebetulnya dia sudah ibadahnya tuh tidak ada artinya dah sudah. Hiya finnar. Kemudian sahabat itu berkata lagi kepada Rasulullah, ada juga seorang tetangga Rasulullah, sedekahnya itu sedikit sekali, sholatnya biasa-biasa saja, nah puasanya juga biasa, puasa sunnahnya maksudnya, nah tetapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala hiya fil jannah, dia di surga. Nah, jadi kita tidak usah ada orang yang sholatnya hebat tapi lisannya kadang kotor. Itu sudah menunjukkan, lisan itu sudah menunjukkan isi hati dia. Apapun ibadah yang dia kerjakan itu sehebat apapun, tapi kalau lisan itu sudah tidak dia kendalikan, berarti orang itu sudah orang jelek, orangnya tidak berakhlak, sudah tidak berakhlak. Ikhwani fillah, demikianlah keterangan dari hadis ini, yaitu tentang hadis qul amantu billahi tsumma istaqim, atau qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saburu sabar bermasa